Bentuk jamak itu udah, bentuk singular. Artinya perempuan-perempuan atau wanita-wanita. Kenapa bentuknya jamak? Itu isyarat dari Allah bahwa perempuan itu ketika bermaksiat dia nggak bisa sendiri. Aku lihat, benar kan? Minimal berapa orang? Berdua. Dua itu udah jamak udah. Ngapain? Bukan? Iya, bahkan menyebut mohon maaf udah dosa dan kesalahan suami juga dibuka. Ceritanya mau curhat sama besti, tapi suaminya ditelanjangi. Betul kan? Itu yang sering terjadi kan? Akhirnya apa? Bestinya mending kalau ngajarin kita. Kalau jadi kompor, nah itu bahaya benar. Jadi ini yang sering bikin saya sedih kan? Khususnya para istri, para perempuan, bahkan tidak sedikit juga para istri, para perempuan yang menjelek-jelekan suaminya di depan orang lain. Suaminya ya. Dan itu dosa besar udah. Kenapa? Allah menggunakan kata libas. Quran surat Al-Baqarah. Apa libas? Pakaian. Kita para istri adalah pakaian bagi suami kita. Dan suami adalah pakaian bagi para istri. Artinya sama seperti ini. Artinya dalam lintas. Ya. Kasihan ada mas-mas yang kameranya. Artinya ini. Yang namanya pakaian itu pertama harusnya nyaman, betul nggak? Ini pakaian dipakai sama bunda yang nyaman. Apapun mereknya itu kita kesampingkan karena kita ya nyaman. Yang kedua harus menutup aurat. Nah pertanyaannya sederhana. Kita sebagai seorang istri sudah menjadi sebab nyamannya suami kita belum? Pertanyaannya emang? Pertanyaannya emang? Nah, pertanyaannya ya? Belum. Itu salahnya kita udah. Kita nggak pernah nanya. Saya mau nanya juga sekarang nih. Di berangkat pengajian pagi hari ini izin sama suami atau cuma ngasih tahu suami? Izin. Mosok. Gimana ngomongnya? Pak, mau ada pengajian yang diselenggarain sama akhwat bergerak Purwokerto di gedung Burinda. Terus jawab suami apa? Boleh. Udah selesai. Terus berangkat. Hati-hati. Ada yang kurang. Itu bukan minta izin. Itu baru ngasih tahu. Masa nanya begitu? Nanya. Ayo saya nanya. Yang lainnya enggak. Nanya enggak, minta enggak keriduan suami? Pas pertama kali nanya, Bapak ridho enggak? Terus jawab apa? Oh ridho. Akhirnya mama kesurupan apa? Bedanya begitu maksudnya. Apa itu bedanya? Itu baru izin enggak? Kalau izin itu dilengkapi kalimatnya apa? Minta keriduan suami. Karena betul kita nggak pernah tahu enggak. Siapa tahu pagi kita mau berangkat, suami lagi di rumah. Mohon maaf, ini bukan porno ya, bukan vulgar. Ternyata syahwat suami lagi muncul. Ketika seorang istri izin, dia rela untuk nahan. Dan ketika kita tanya keriduannya, apakah ada hajat dan lain sebagainya, ternyata nggak ada hajat dan dia meridoi kita, maka langkah kita menuju majelis ini sampai pulang yaitu doa yang kita. Dan ilmu yang kita dapat itu akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Kenapa? Karena kita satu sama lain saling menyamankan. Jadi ketika kita menyalakan lagi api cinta antara kita dengan pasangan, itu bukan hanya sekedar teori, tapi kita membuka tentang konsep berumah tangga, bagaimana menjadi seorang istri yang betul-betul diridhoi oleh suami dan ditentukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita inginkan. Makanya saya menggunakan kata pakaian dulu di bahasa. Kamu adalah pakaian bagi istrimu dan istrimu adalah pakaian bagimu. Artinya satu sama lain saling menjaga aurat masing-masing, tidak saling membuka. Udah. Kalau bertanya boleh nggak usah, silakan bertanya, tapi kepada orang yang berilmu, bukan malah curhatnya sama besti yang akhirnya kita menelanjangi suami. Padahal suami lagi kerja, nggak tahu apa-apa, tapi kita transfer dosa buat mereka. Saya nggak sih sama suami, masa
masa hampir tiap hari transfer dosa kalau ke suami? Iya kan? Tapi enggak ngomongin orang, emang dosanya kita doang yang nanggung? Suami juga nanggung, udah. Ayah kita, mohon maaf, apalagi kalau dia sudah almarhum, nggak kasihan kita sama mereka, sama beliau-beliau yang sudah bersusah payah mendidik kita. Belum lagi saudara laki-laki kita, baik adik ataupun kakak, yang mereka nggak tahu apa-apa ternyata ditransfer dosa buat mereka oleh kita. Kenapa? Karena kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Baik contoh membuka aurat, kalaupun bentuk aurat belum sempurna, nggak apa-apa, bertahap benar. Semuanya proses belajar. Yang paling bahaya adalah ketika kita ngomongin orang lain dan itu menjadi kebiasaan buruk. Maka pastikan udah kita menjadi sebab nyamannya suami itu ada di rumah. Coba kalau lagi weekend, bentar lagi ya, hari Jumat Sabtu Minggu, suami lebih senang keluar sama teman-temannya atau berdiam diri. Hah? Tidak tahu alasannya kenapa berdiam diri. Maka punya duit udah. Dan pilihan lain, makanya mungkin di dalam rumah. Karena ada sudah suami yang akhir pekan harusnya bareng sama keluarga, tapi justru malah memilih bareng sama teman-temannya. Kenapa? Itu bisa jadi karena dia nggak mendapatkan kenyamanan di dalam rumah. Kenapa? Karena kita terlalu sibuk dengan dunia kita, udah. Ini tentang kenyamanan. Lalu yang kedua tentang bentuk aurat, baik suami dijaga, dirawat, ya, segala kekurangannya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita menikahi makhluk Allah yang pasti punya kekurangan. Ulangi, apa? Karena kita menikahi makhluk Allah yang pasti punya kekurangan. Betul nggak? Dan kita masih punya kekurangan juga nggak? Iya, karena kadang kita itu sebagai seorang perempuan merasa seolah-olah kita menjadi korban. Padahal bisa jadi kita pun lebih banyak menyakiti. Betul nggak? Merasa nggak? Nyakiti dari mana? Lisan kita, sikap kita, ya kan? Suami lagi ada di rumah, lagi sampai kita sibuk apa? Sibuk beresin rumah semuanya. Dia nyuci, yang ngepel dan lain sebagainya. Udah, sebelum ngelakuin itu tanya suami dulu, boleh nggak kalau mama membersihin rumah? Karena apa? Tugas istri itu bukan ngeberesin rumah, bukan nyuci, bukan masak. Tugas istri adalah melayani suami, udah. Jadi kalau suami lagi ada di rumah, tanya sama suami, boleh nggak ibu beres-beres rumah? Kecuali kalau suami ada di rumah, udah silakan kerjakan, silakan lakukan. Kenapa? Karena kalau suami lagi ada di rumah, dia ada di kamar, ya. Kenapa? Suami kita lebih sering main dengan handphonenya. Jawabannya sederhana. Karena handphonenya menjadi lebih menarik dan istri tidak menarik sama sekali. Betul kan? Coba udah. Handphone disentuh, langsung respon nggak? Iya, lah istri. Mana responnya? Sibuk ngapain? Nyuci, ngepel, beres-beres rumah dan lain sebagainya. Pagi dilihat bau asam, menjelang siang masih begitu juga. Kan nggak ada respon dari kita. Maka wajar kalau ternyata di dalam rumah tangga tidak ada kenyamanan sama sekali buat suami. Begitu nggak? Makanya suami lebih senang nyentuh handphone karena begitu disentuh langsung dapat respon. Plus istri dicolek dia pasti masih enak gitu kan. Jangan boleh begitu udah. Jangan begitu. Kenapa? Karena kita pengen menjaga kehangatan dan gejolak kita dengan pasangan yang harusnya. Jadi dari depan kelihatan wajah-wajah yang sudah jauh lebih senior daripada saya sama istri. Saya baru 12 tahun belum lama. Dibandingkan dengan bunda-bunda semuanya, seharusnya saya yang belajar, iya kan? Tapi ternyata dari depan kelihatan wajah-wajahnya bermasalah sama pasangan di rumah. Jadi saya izin untuk sedikit ngajar, ya, bagaimana agar kita sebagai seorang istri bisa betul-betul menghadirkan kenyamanan buat suami di dalam rumah. Pertama,
Quran surat ke-51 ayat ke-56. Ini yang pertama. Yang kedua Quran surat ke-6 ayat 162. Ini dulu. Kemudian yang ketiga Quran surat ke